Udah itu dari ini sih, sebenarnya motor Beat ini menurut gua keunggulan utamanya itu adalah irit. Iritnya itu irit banget anjir, sumpah. Ini sebenarnya nggak bisa kelihatan sih satu banding berapanya ya kalau. Nah, yang kekurangannya ya. Nah, kekurangannya mungkin mulai dari shock breaker ya. Shock breakernya gak enak menurut gua. Kalau kena jalan jelek tuh parah dah, gak enak banget. Pokoknya jedak-jeduk lah bagian depan. Get it when I get back. Oke, baik lagi di channel gue Muhammad Mechanical Stand. Jadi di video kali ini gue lagi pakai Honda Beat lagi. Mungkin di vlog kali ini gue pengen ngebahas ini aja ya, kayak kelebihan Honda Beat dan kekurangannya mungkin ya. Nah, jadi ini gue lagi nunggu lampu merah dulu nih, soalnya di daerah sana panas. Gue nunggu di sebelah sini aja. Nah, jadi enaknya motor ini tuh mungkin dari pertama desainnya ya. Desainnya itu yang buat tahun 2019 ini desainnya menurut gua lumayan bagus ya. Motornya juga ramping, kecil. Udah sambil jalan dah. Motornya ramping, kecil, udah itu handlingnya juga enak. Handlingnya enak. Tuh. Udah itu ini apa sih namanya, dari tenaganya juga ya, kalau misalkan buat hari-harian itu tenaganya enak banget ya. Stop and go nya enak, tapi kalau buat kekebutan nggak enak. Buat pengeremannya kan belakang itu masih tromol ya. Pasti sih semuanya motor, kebanyakan motor di Beat kayak Mio Beat kayak gitu pasti belakang masih tromol. Walaupun ya kayak misalkan dikasih disc brake juga kayaknya overkill sih kalau misalkan motor Beat kayak gitu dikasih apa sih namanya, disc brake belakangnya. Ini buat pengeremannya enak-enak aja karena motornya standar juga sih, kagak kebut-kebut amat. Nah, untuk dari ininya speedometernya tuh enak dilihatnya ya, karena kita juga bisa fokus ke kecepatannya, sama kita bisa lihat indikator bensinnya. Tuh, ada indikator bensin, ini ada apa sih, odometernya. Ini ada lampu jauhnya. Sebenarnya lengkap lah pokoknya ya. Sama ini tuh ada ini kan ada indikator warna hijau nyala ya. Ini tuh ada leading stopnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi di lampu merah berhenti, nanti otomatis motor kalian mati. Nanti kalau misalkan pengen dijalanin lagi, tinggal gas aja, dia bakal hidup lagi. Nah, ini motor juga lumayan kecil ya, jadi bisa ya, apa ya, enak gitu, bisa nyalip-nyalip. Klaksonnya kayak gini bunyinya. Tuh. Angkotnya bikin macet anjir. Anjay, di klakson. Lagian ngetemnya gila. Di sini tuh angkot di Bogor tuh ngetemnya kurang-kurang ajar ya, nggak jelas, bikin orang macet gitu. Jadi lanjut lagi nge-vlognya. Jadi mungkin keunggulannya dari desainnya enak dilihat ya, dari ujung sampai ujung belakang enak menurut gua dilihatnya. Udah itu powernya enak ya, standar lah istilahnya, nggak lemot-lemot amat. Udah itu dari ini sih, sebenarnya motor Beat ini menurut gua keunggulan utamanya itu adalah irit. Iritnya itu irit banget anjir, sumpah. Ini sebenarnya nggak bisa kelihatan sih satu banding berapanya ya kalau motor ini, soalnya dia MID-nya, maksudnya si digitalnya itu masih kayak standar banget gitu. Jadi ini menurut gua irit banget. Gua waktu itu gini aja deh, ini tuh waktu Pertalite masih berapa ya,
7.000 apa 8.000 sih, gue nggak tahu tuh sebelum naik. 7.000 ya. Gue Pertalite itu ngisi 30.000 full tank, bener-bener full tank. Ini motor gue itu ke Bandung itu tuh cuman ngisi sekali doang. Jadi 30.000 itu bolak-balik Bandung. Udah itu masih nyisa 3 bar. Irit parah. Tapi gue nggak tahu ini satu banding berapa ya. Soalnya gue cuman ngitung apa ya, sesuai gue ngisi ini aja sih, ngisi bensin. Gue itu pakai Pertalite tuh. Gila, itu irit parah pokoknya. Cuman kalau kalian bawanya agak geber-geber sih pasti boros ya. Cuman kemarin tuh gua bener-bener itu mah mungkin gua pas ngegasnya kagak ngebut, udah itu nyantai, udah itu selalu mastiin si indikator ekonya itu gua hidupin terus maksudnya. Kalau kalian misalkan ngebut pasti ini indikator ekonya mati. Eko itu ekonomis kali ya. Pokoknya eko itu inilah hemat lingkungan. Nah itu sih keunggulannya, ada tiga keunggulannya itu menurut gua. Dari desainnya, udah itu tenaganya enak, sama irit tuh, iritnya itu tuh paling the best. Nah yang kekurangannya ya, nah kekurangannya mungkin mulai dari shock breaker ya. Shock breakernya gak enak menurut gua. Kalau kena jalan jelek tuh parah dah, gak enak banget. Pokoknya jedak-jeduk lah bagian depan. Nah udah itu apalagi ya, kalau kekurangannya selain dari shock breaker ya, paling kalau misalkan kalian tinggi gitu ya, badan kalian tinggi, motornya ini kurang enak di bagian kaki kalian. Kaki kalian pasti sering mentok ini nih, apa sih istilahnya itu, bagian depan sini nih, pokoknya mentok aja, kagak enak pokoknya, bikin cangkel. Sama kalau misalkan rem mendadak suka kena ini, anjing sakit. Udah itu apalagi ya, sebenarnya itu sih yang gua rasain ya kalau naik motor Matic Beat ini. Yang pertama shock breakernya, sama si posisi ininya buat orang yang ukurannya buat yang tingginya lumayan tinggi kagak enak anjir. Gua tuh tingginya 172 ya, jadi kaki gue mentok-mentok gak jelas. Kadang gak mentok, kadang mentok gitu dah. Dan selebihnya udah sih itu aja. Pokoknya motor ini Honda Beat tuh menurut gue banyak keunggulannya sih dibanding kekurangannya. Keunggulannya kan tadi 3 biji tuh, kalau kekurangannya 2 nih tadi. Ya berarti kan lebih banyak keunggulannya. Motor ini pokoknya enak dah, pokoknya mantep. Kemana ke sana? Oke. Oke, udah paling segitu aja ngevlognya ya. Ini membahas keunggulan motor ini dan kelebihannya menurut gua sih. Ya udah paling segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you in the next video. Ngebut lagi boy. Tuh ekonya mati kan kalau ngebut.